Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Saya, Gunawan Wiradharma, akan membawakan materi bentuk-bentuk ujian. Saudara mahasiswa, perlu kita ketahui bahwa bentuk ujian atau tes terdapat dua jenis. Yang pertama, tes objektif, dan yang kedua, tes subjektif. Seperti apa dan bagaimana soal objektif dan subjektif, bagaimana karakteristiknya, dan yang terpenting adalah bagaimana cara menjawab dari kedua jenis tes tersebut akan dijelaskan di materi ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita saksikan video bentuk-bentuk ujian. Selamat menyaksikan. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang bentuk-bentuk ujian, rekan-rekan mahasiswa harus tahu terlebih dahulu apa saja bentuk-bentuk tes di dalam ujian. Bentuk-bentuk tes di dalam ujian terbagi menjadi dua sifat, yaitu objektif dan subjektif. Mari kita bahas terlebih dahulu apa saja bentuk tes objektif. Pertama, bentuk soal betul salah. Di dalam soal ini kita perlu memberikan pendapat benar atau salah dari beberapa pernyataan yang diberikan. Kedua, bentuk soal pilihan ganda. Soal ini memiliki beberapa opsi yang dapat dipilih sebagai jawaban. Di dalam opsi yang diberikan, terdapat satu jawaban yang benar dan 3 jawaban yang salah atau disebut jawaban distraktor. Ketiga, bentuk soal menjodohkan. Di dalam bentuk soal ini, mahasiswa dan mahasiswi akan mencocokkan soal dengan pilihan yang sesuai dengan konteksnya. Keempat, bentuk soal isian singkat. Di dalam bentuk soal ini, mahasiswa dan mahasiswi akan disajikan sebuah kalimat yang tidak lengkap, yang dimana rekan-rekan juga harus mengisinya dengan benar menggunakan pilihan yang tersedia. Kemudian, untuk bentuk tes subjektif, ini hanya memiliki 2 bentuk saja, yaitu pertama, uraian terstruktur. Bentuk soal ini memiliki karakteristik yang dibatasi ruang lingkup, waktu, dimensi, referensi, dan indikator-indikator tertentu. Kedua, uraian bebas. Bentuk soal ini memiliki karakteristik yang tidak dibatasi seperti uraian terstruktur. Itulah bentuk-bentuk tes tertulis yang akan kita temukan saat ujian. Selain terdapat soal dengan bentuk tes ujian tertulis, rekan-rekan mahasiswa juga akan menemui bentuk ujian lainnya, yaitu ujian lisan. Apa itu ujian lisan? Penilaian dengan bentuk tes ujian lisan merupakan sebuah sarana langsung untuk menilai hasil belajar mahasiswa dan mahasiswi dengan mempertanyakannya secara langsung. Penilaian ujian lisan ini dapat berbentuk wawancara dengan pertanyaan terstruktur atau dengan mengajukan pertanyaan dan meminta tanggapan secara langsung kepada mahasiswa. Untuk soal ujian lisan itu sendiri terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertama, penilaian lisan setelah pengamatan. Bentuk ini sering digunakan sebagai bagian dari sesi debriefing setelah pengamatan praktik peserta didik. Viva voce, bentuk ujian ini bertujuan untuk memastikan tingkat pengetahuan siswa tentang subjek dan juga sebagai bentuk konfirmasi hasil karyanya sebagai karya sendiri. Ketiga, pengujian bahasa lisan. Bentuk ini dipergunakan untuk menilai tingkat kecakapan berbicara peserta didik. Saudara mahasiswa, itulah tadi materi tentang bentuk-bentuk ujian. Semoga ketika saudara mahasiswa mengerjakan ujian, mahasiswa dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih dan semoga para mahasiswa dapat memahami materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.